Haleluya, shalom saudara, apa kabar hari ini? Tentunya harapan kita bersama bahwa kita adalah orang-orang yang dilimpahi oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang tetap sehat, tetap kuat, tetap bahagia, tetap penuh dengan damai sejahtera. Saudara, hari ini ada kesempatan untuk kembali kita memberi waktu yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita membahas tentang firman Tuhan, mari kita berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Sungguh kebaikan-Mu tidak pernah berhenti atas setiap kehidupan kami. Dan kebaikan-Mu terus bertambah, dan bertambah atas kehidupan kami. Dan kami melihat bahwa kebaikan dan keajaiban Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan kami merasakan bahwa Tuhan yang hebat itu ada di dalam kami. Memberikan kekuatan waktu kami mengalami kelemahan. Memberikan sukacita waktu kami membutuhkan penghiburan. Dan memberikan kepada kami jalan keluar waktu kami menemukan jalan buntu atas setiap persoalan hidup kami. Tuhan, kami mau milih untuk tetap percaya kepada Tuhan karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang tidak hanya sebagai Tuhan yang baik, tetapi Engkau adalah Tuhan yang setia selama-lamanya atas hidup kami. Kami mau dengar firman Tuhan, kami mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bela urapan-Mu ada atas setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, sekali lagi saya menyapa kita semua dengan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, hari ini ada firman Tuhan yang menarik, firman Tuhan yang luar biasa, firman Tuhan yang menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Dan masuk kepada masa depan. Firman Tuhan yang akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saudara, tema hari ini dengan menang atas kekhawatiran. Saudara, sekali lagi saya katakan, bagi kamu yang suka dengar firman Tuhan punya atau ada temanya, saya kasih tema hari ini dengan menang atas kekhawatiran. Saudara, sebelum kita mendengar dan sebelum saya menguraikan banyak hal dengan tema ini, mari kita buka dulu sebagai referensi atau ayat firman Tuhan yang mendasari perenungan firman Tuhan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-6 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Kita baca bersama-sama, saudara. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka dan menangis. Ayat 26, celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyangmu telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang membenci kamu. 29, barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu?
Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang yang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjam sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Saudaraku, dari cerita yang panjang atau firman Tuhan yang panjang yang tertulis dalam Lukas 6 ayat 25 sampai 34, ini berbicara tentang begitu banyak variasi kejadian-kejadian yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Dan firman ini juga menceritakan bahwa saya dan saudara adalah manusia yang tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan. Bapak Ibu Saudara, kita harus sepakat dulu karena hari ini kita akan membahas tema firman Tuhan tentang menang atas masalah. Jadi saudara, saya mau ajak, apakah kita sepakat terlebih dahulu bahwa setiap kita pasti adalah manusia atau orang-orang yang pernah mengalami kekhawatiran, ya. Atau boleh saya katakan kita adalah orang-orang yang pernah mengalami masalah dan waktu masalah itu datang kita menjadi orang yang pernah khawatir. Saudara, saya katakan bahwa menang atas kekhawatiran itu adalah akhir dari setiap kehidupan kita. Waktu kita mengalami masalah, waktu kita mengalami kekhawatiran, itu bukanlah akhir dari cerita atau perjuangan kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, pernah saya katakan begini bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup tidak pernah menemukan kekhawatiran. Tetapi sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang pribadi yang mengenal tentang kasih, tentang kuasa, bahkan tentang perkara-perkara yang hebat yang mampu Allah kerjakan untuk persoalan kehidupan kita hari ini. Saya katakan kekhawatiran boleh ada. Kekhawatiran boleh sempat ada dalam kehidupan kita. Tapi kekhawatiran itu tidak boleh menguasai kita. Saudara, kekhawatiran tidak boleh untuk dalam jangka waktu yang lama ada dalam pikiran kita. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa setiap kita pernah khawatir. Ya. Setiap kita boleh saja khawatir. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai hidup saya dan saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan jelas bahwa kita punya pengharapan. Firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita bahwa kita punya pribadi yang bisa dan mampu dan masih sanggup melakukan perkara yang besar atas hidup kita. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus harus mempercayakan segala masalah hidup, bahkan kekhawatiran hidup ini, karena Allah yang memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, saya tahu dan kita semua mengerti bahwa ada satu pepatah dunia mengatakan ada asap berarti ada api. Ada sesuatu, pasti ada sumber sesuatunya. Jadi saudara, kekhawatiran yang terjadi dalam hidup kita, kekhawatiran yang ada dalam pikiran kita, itu juga memiliki sumbernya. Itu juga memiliki alasannya. Mungkin kekhawatiran itu ada oleh karena masalah-masalah ekonomi. Mungkin kekhawatiran itu ada karena hubungan kita sedang bermasalah dengan orang lain. Mungkin masalah itu ada karena masalah
atau hal kesehatan, atau masalah bisnis dan lain-lain sebagainya. Itu adalah sumber dari kekhawatiran. Nah, saudaraku, untuk kekhawatiran itu pergi dari pikiran kita, pergi dari hidup kita. Untuk kekhawatiran itu tidak menguasai kita, kita harus belajar. Kita harus memiliki cara. Kita harus mempertanyakan kepada Tuhan. Bagaimana caranya agar kekhawatiran itu tidak ada lagi dalam hidup kita tentang hal yang kita takutkan. Saudara, saya mau katakan ada beberapa faktor atau ada beberapa penyebab mengapa kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Yang pertama, penyebabnya adalah kesombongan. Saya katakan penyebab yang utama kekhawatiran itu menguasai hidup kita adalah kesombongan. Coba kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. 1 Petrus ke-5 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat yang ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, kesombongan adalah faktor pertama. Bahkan boleh saya katakan faktor terbesar untuk celah yang namanya kekhawatiran itu bukan hanya ada dalam hidup kita. Tetapi yang membuat kekhawatiran itu juga berkuasa atas hidup kita. Alkitab berkata Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa mungkin kita bisa pakai bahasa yang sederhana. Sewaktu kita masih mengandalkan kekuatan kita, sewaktu kita masih mengandalkan kepintaran kita, bahkan sewaktu kita masih tidak melibatkan Allah atas setiap masalah hidup kita, atas setiap ketakutan-ketakutan hidup kita, saya mau katakan saya dan saudara akan tetap ada dalam kekhawatiran. Waktu kita tidak melibatkan Allah dalam setiap proses masalah hidup kita yang mengakibatkan ketakutan dan kekhawatiran, Allah tidak akan campur tangan untuk menolong kita dari masalah-masalah itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kitab Mazmur berkata, saudara, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, bahkan kekuatannya sendiri. Dan di dalam kitab 1 Petrus pasal 5 tadi dikatakan Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudara, saya mau katakan kesombongan membuat hati Allah beku untuk sesaat. Kesombongan diri kita membuat hati Allah tidak tergerak untuk melakukan terobosan-terobosan dalam hidup kita. Kecongkakan, kesombongan hidup kita membuat Allah berdiam diri atas setiap masalah-masalah hidup yang kita alami. Saya mau katakan bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Bukan berarti Allah tidak peduli dengan hidup kita. Bukan berarti Allah tidak sanggup menolong hidup kita. Tetapi Allah mau mengajar kita untuk tetap bergantung kepada Dia. Tetapi Allah mau mengajar kehidupan saya dan saudara waktu kita mengalami masalah, waktu kekhawatiran ada dalam hidup kita.
kita mau berseru kepada nama Tuhan. Why? Kenapa hal ini akan terjadi? Karena Dia adalah pencipta hidup kita. Dia mau kita bergantung kepada Dia. Karena waktu kita bergantung kepada Dia, kita akan semakin mengenal Dia. Waktu kita bergantung kepada Allah, kita akan semakin melihat kodrat Allah yang luar biasa itu. Real, nyata, berperkara, menolong hidup kita. Waktu kita bergantung kepada Allah dalam setiap persoalan-persoalan, kesusahan-kesusahan kehidupan kita. Kita akan mengalami bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dan tangan Tuhan tidak kurang hebat untuk membuat mujizat. Haleluya. Saudara, namun waktu kita tidak bergantung kepada Allah, kita sombong, kita miskin akan pengenalan tentang pribadi Allah. Kita miskin pengalaman tentang bagaimana Allah, cara Allah menolong kita. Waktu kita sombong, kita angkuh dengan hidup kita. Kita merasa benar, kita merasa kuat dengan apa yang kita punya dan kita tahu. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena kita merasa bisa, karena kita merasa mampu hidup tanpa Allah. Sebab itu Allah akan berdiam diri di saat kita mengalami persoalan, kita mengalami kekhawatiran. Karena saya katakan, kesombongan adalah benteng yang tinggi untuk tangan Allah menggapai hidup kita. Benteng itu akan menghalangi tangan Allah menggapai hidup kita. Saudara, sumber penyebab kekhawatiran pertama adalah kesombongan. Karena apa? Karena kesombongan itu yang membuat Allah tidak bergerak untuk mendapati hidup kita. Saudaraku, saya mau katakan bahwa ciri-ciri orang sombong selalu berfokus untuk dirinya sendiri. Berfokus untuk apa yang dia anggap baik bagi dirinya sendiri. Ciri-ciri orang sombong adalah mereka mampu, mereka bisa melakukan segala sesuatu. Tapi itu hanya ada dalam pikirannya. Mereka berpikir mereka bisa mengatasi banyak hal. Mereka bisa hidup tanpa orang lain. Mereka bisa hidup mengetahui banyak hal tanpa pengajaran orang lain. Dan maaf dikatakan mereka merasa super power menghadapi segala hal dalam hidup ini. Ciri-ciri orang sombong. Ya. Tapi saudara, kita harus menyadari manusia tahu masa lalu hidupnya. Manusia mengerti apa yang pernah terjadi dalam masa lalu hidupnya. Tetapi manusia tidak pernah mengetahui masa depan hidupnya. Saudaraku, waktu kita memiliki kesombongan, kita berpikir bahwa apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan, bahwa apa yang Allah sedang rancangkan dalam kehidupannya adalah sesuatu yang tidak benar. Karena ciri kesombongan tadi saya katakan menganggap dirinya benar, menganggap dirinya mampu, menganggap hanya dia yang bisa. Bahkan ngerinya adalah kesombongan pun bisa memposisikan bahwa Allah itu tidak penting dalam kehidupannya. Sama seperti cerita dalam Alkitab dalam Perjanjian Lama, seorang yang bernama Naaman. Dia mengalami penyakit yang disebut kusta. Saudara tahu, kusta ini adalah penyakit yang sangat ditakuti. Bahkan sakit ini dikategorikan penyakit kutuk, saudara. Kalau orang mengalami kusta ini pasti akan dikucilkan, mungkin akan dibuang jauh. Bahkan kalau kita lihat di Timur Tengah orang yang mengalami kusta ini, saudara, dia memiliki tempat yang khusus, dipisahkan dari orang lain. Nah, singkat cerita, Aman ini mengalami sakit yang bernama kusta. Waktu dia mendapatkan penyakit ini, dia mendengar cerita tentang seorang nabi, yaitu Nabi Elia, yang bisa membuat mujizat atas perkenanan Allah.
Waktu dia mengutus bujangnya, mengutus hambanya kepada Elia, namun dia tidak menemukan Elia. Namun bujang Elia memberikan pesan kepada anak buah Naaman ini, berkata dia harus mandi ke sungai. Ya, mandi ke sungai. Sungai yang tidak baik. Waktu Naaman mendengar hal itu, Naaman marah. Naaman bilang, apakah dia tidak tahu siapa saya? Saya ini orang yang terpandang, saya ini penguasa di tanah ini. Dia menyuruh saya mandi, itu pun mandi ke tempat yang kotor. Apakah di tempat ini, di bangsa ini tidak ada sungai yang lebih bersih daripada sungai-sungai yang lainnya? Oh, dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita, dalam keadaan butuh pertolongan orang lain, Naaman menggambarkan kesombongan dirinya. Naaman sedang menceritakan hal-hal yang besar yang dia miliki dan dia punya. Itu adalah kesombongan manusia. Tetapi bujangnya menasihatkan dia, Tuanku Naaman, bukan hal yang sulit untuk kamu mandi, hanya untuk mencelupkan beberapa kali. Dan Naaman menuruti apa yang disampaikan bujangnya. Dan saudara tahu Alkitab menuliskan bahwa waktu Naaman melakukan tepat seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi Allah, Naaman mengalami mujizat yang namanya apa saudara? Kesembuhan. Saya katakan kekhawatiran disebabkan oleh kesombongan. Dan dari cerita Naaman ini kita belajar bahwa kesombongan tidak akan menyelesaikan masalah hidupmu dan hidup saya, namun hanya memperkeruh suasana. Bahkan kita akan mengalami penderitaan yang sama seperti penderitaan yang kita alami sebelumnya, bahkan lebih fatal lagi. Cerita Naaman ini menggambarkan atau menjelaskan kepada kita bahwa untuk mengalami mujizat, untuk mengalami terobosan, untuk mengalami pertolongan Tuhan, lepas dari kekhawatiran, sakit, penyakit yang kita alami secara fisik, belajarlah untuk rendah hati. Sekali lagi saya katakan, belajarlah untuk rendah hati. Amsal ketiga ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama. Amsal yang ketiga ayatnya yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar. Apa saudara? Kepada pengertianmu sendiri. Wow saudara. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Alkitab mengajarkan kita dari kitab Amsal 3 ayat yang kelima ini untuk kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Saya mau katakan mungkin hari ini kita mampu, mungkin hari ini kita bisa, mungkin hari ini kita masih banyak pengalaman, mungkin hari ini kita masih punya kekuatan, tapi ingat Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Dan saya katakan di awal tadi, terkadang kesombongan kita itu membuat Allah tidak bergerak untuk menolong kita. Makanya kita menghadapi masalah yang tidak terselesaikan. Menghadapi pergumulan yang tidak selesaikan. Akhirnya kita memiliki kekhawatiran. Akhirnya pikiran kita menekan kita. Dan akhirnya kita walaupun orang Kristen kita tetap hidup dalam kekhawatiran. Dan saudara, penyebab kekhawatiran yang kedua adalah manusia terkadang bahkan sering mencari jawaban dan kedamaian. Apa saudara? Di tempat yang salah. Kekhawatiran terus menghantui dan menguasai kehidupan kita. Karena kita mencari kedamaian dan jawaban di tempat yang salah atas setiap persoalan kehidupan kita. Mungkin saya akan memberikan ilustrasi yang singkat, yang mudah untuk dimengerti. Saya akan katakan jangan pernah mencari lumba-lumba di parit atau selokan rumah kita. Jangan pernah mencari ikan lumba-lumba di parit selokan rumah kita.
Why? Kenapa saudara? Karena saya mau katakan sampai kapanpun kita tidak akan pernah menemukan lumba-lumba di selokan rumah. Kenapa? Karena lumba-lumba hanya ada di laut. Ini cerita yang sederhana, ini ilustrasi yang sederhana. Tapi ini mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu di dalam dunia ini ada yang memegang kendali. Waktu kita berupaya dengan kehidupan kita, kita nggak sanggup. Waktu kita mengalami masalah besar, kita mencoba berbagai macam cara, kita nggak menemukan solusi. Saya mau katakan, berarti solusi itu hanya ada dan bisa kita temukan di dalam Yesus. Jadi jangan coba-coba mencari kekuatan yang lain. Nanti jatuhnya saya saudara bisa berbuat dosa. Bisa jatuhnya nanti saudara dan saya adalah orang yang mundur dari Tuhan. Karena kita mencari solusi di tempat yang lain. Karena itu saya katakan untuk kekhawatiran tidak menguasai kehidupan kita. Saya mau bilang jangan mencari jawaban dan kedamaian di tempat yang salah saudara. Jangan menggantungkan hidup kepada perkara atau kepada hal yang salah. Selain kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita akan khawatir, kita akan kecewa saudara. Bahkan mungkin nanti kita bisa menjadi gila saudara. Ini perkara yang lucu, ini perkara yang sederhana. Tapi saya mau bilang banyak orang di dunia ini yang menggantungkan pengharapannya kepada uang. Menggantungkan kekuatannya kepada koneksi. Oh, orang besar, orang penting, orang yang punya jabatan. Ada yang menggantungkan pengharapan kekuatannya kepada pengalaman pribadinya. Oh, dia merasa pengalamannya sanggup untuk menjadi modal dia menghadapi kehidupan ini. Oh, ada juga yang mengandali slip gajinya saudara. Jadi dia merasa kalau dia punya gaji besar, hidup tiap bulan dapat keuangan yang sudah pasti, dia merasa hidupnya aman, tentram, terkendali, tidak ada masalah. Saudara, saya mau katakan koneksi, uang, kekuatan, pengalaman pribadi, slip gaji kita itu bukan perkara dosa. Tetapi terkadang ini kalau kita tidak pas menempatkannya, kalau kita tidak menguasainya, tetapi hal-hal ini yang menjadi kekuasaan atau menguasai kehidupan kita ini akan menjadi suatu masalah yang besar. Karena saya mau katakan koneksi, uang, kekuatan, pengalaman pribadi kita, bahkan slip gaji kita tidak akan bisa membeli segala sesuatu. Contoh misalnya uang bisa membeli banyak hal. Tetapi tidak semua orang yang bisa, maksudnya tidak semua hal dapat dibeli oleh uang. Saya katakan banyak orang yang memiliki uang. Bahkan uangnya gak berseri, tapi dia tidak bisa memiliki tidur nyenyak. Betul saudara? Uang bisa membeli spring bed yang mahal, bahkan bisa terbuat dari emas. Tetapi spring bed yang mahal yang terbuat dari emas itu, yang dibeli oleh uang itu, tidak bisa membeli tidur nyenyak. Artinya dalam hal hidup kita, perkara-perkara di dunia ini tidak bisa menjamin kehidupan kita itu seutuhnya ada terlepas dari kekhawatiran. Saudara, saya katakan tadi jangan menggantungkan hidup kepada perkara yang salah. Kita harus menggantungkan hidup kita satu-satunya kepada Tuhan. Karena koneksi uang, kekuatan, pengalaman dan slip gaji kita tidak bisa atau bukan perkara yang tepat untuk kita gantungkan pengharapan hidup kita. Kalau ketenaran menjadi jaminan kehidupan kita, tidak mungkin Michael Jackson bisa mati karena overdosis. Michael Jackson orang yang tenar saudara, tapi dia mati dengan overdosis. Waktu diselidiki kenapa dia bisa mati sampai overdosis dengan obat terlarang. Karena dia mengalami ketenaran
Oh, ini membuktikan bagaimana kita bahwa ketenaran tidak bisa menjamin hidup kita bahagia sejati. Ketenaran tidak menjadi pengharapan yang tepat atas hidup kita. Saudara, di Jerman ada seorang pengusaha yang terkaya bernama Mr. John. Orang terkaya di Jerman. Tapi akhir hidupnya dia menabrakkan dirinya ke kereta api. Waktu diselidiki kenapa Mr. John bisa menabrakkan dirinya ke kereta api. Padahal dia adalah orang yang kaya, pengusaha yang kaya. Oh, ternyata juga hal yang sama yang dialami oleh Michael Jackson sebagai orang yang depresi juga dialami oleh Mr. John yang berada di Jerman. Dia orang yang kaya, pengusaha terkaya di eranya. Dia depresi. Dia mati dengan bunuh diri, menabrakkan dirinya ke kereta api. Pertanyaannya hari ini, apakah kekayaanmu bisa menjamin engkau untuk hidup bahagia dalam dunia ini dan lepas dari kekhawatiran? Jawabannya tidak. Karena jika kekayaan dapat menjamin kehidupanmu bahagia, lepas dari kekhawatiran dalam dunia ini, Mr. John, pengusaha terkaya di Jerman di zamannya, tidak perlu mati karena depresi. Saudaraku, Marilyn Monroe adalah artis yang cantik, terkenal cantik di zamannya. Juga mengalami overdosis, kematian, bunuh diri, overdosis. Setelah diselidiki, dicari sumber dari orang terdekat, Marilyn Monroe juga mengalami depresi. Saudara, kecantikan fisik kita, kalau kita menganggap itu adalah jaminan kebahagiaan, jaminan untuk kita lepas dari kekhawatiran dan ketakutan dalam dunia ini, saya katakan Marilyn Monroe tidak perlu mati sampai overdosis karena depresi. Itu membuktikan selain Tuhan tidak ada yang dapat menjamin kebahagiaan dan kedamaian kehidupan ini. Saudaraku, belum lagi waktu kita melihat dan belajar menyelidiki kehidupan para artis-artis dari orang-orang anak-anak yang ada di Korea, boy band dan girl band, punya follower yang banyak, punya ketenaran, tapi banyak mereka depresi. Sama seperti Michael Jackson, Mr. John dan Marilyn Monroe. Mereka depresi, mereka mati overdosis di apartemen-apartemen mereka. Mereka meloncat dari gedung apartemen yang tinggi, bunuh diri, saudara. Sama juga kejadiannya seperti orang-orang yang ada di Jepang. Ini membuktikan, saudara, bahwa ketenaran, kekayaan, kekuasaan, pengalaman kita bukanlah jaminan untuk kita hidup bahagia, untuk kita mengalami ketenangan dalam hidup ini, dan kita bebas dari kekhawatiran kita. Saudaraku, kita perlu merendahkan hati kita untuk mencari kebenaran. Kita perlu merendahkan hati kita untuk percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan, firman Tuhan menjelaskan kepada kita. Alkitab menuliskan bahwa hanya Yesuslah jawaban atas hidup kita. Jawaban dari persoalan ekonomimu. Jawaban dari persoalan yang kamu alami bersama keluargamu. Persoalan yang kamu alami dalam bisnismu. Persoalan yang kamu alami dalam karirmu. Persoalan yang kamu takutkan akan terjadi untuk masa depanmu. Hanya Yesuslah jaminan atas semuanya itu. Sehingga damai sejahtera yang melimpah. Sehingga sukacita yang melimpah. Ketenangan hati, ketenangan pikiran yang melimpah. Yang dikerjakan oleh Roh Kudus akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Jadi
Seperti yang saya katakan tadi bahwa penyebab kekhawatiran ada dan menguasai kehidupan kita. Yang pertama karena kesombongan. Yang kedua karena manusia sering mencari jawaban dan kedamaian di tempat yang salah. Dan yang ketiga, manusia sering memilih untuk tetap terus khawatir. Bahkan tidak percaya daripada menjadi percaya kepada kuasa Tuhan. Manusia sering dikalahkan oleh rasa takutnya. Manusia sering dikalahkan oleh kekhawatirannya. Saya dan saudara sering dikuasai oleh pemahaman-pemahaman dunia ini yang meragukan tentang ketuhanan, yang meragukan tentang kesetiaan Yesus. Kita memilih untuk tetap takut. Kita memilih untuk tetap tidak percaya. Karena kita tidak memiliki Allah yang terlihat. Karena kita tidak memiliki Tuhan yang ada di depan mata kita. Sehingga kita mungkin bisa beralasan wajar saja kalau saya dan saudara memilih jalan yang lain. Yaitu kekhawatiran. Tapi saudara dan saya harus mengerti. Saudara dan saya harus tenggelam dalam firman Tuhan. Saudara dan saya harus menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara sebagai yatim dan piatu. Jangan kita memilih untuk terus khawatir, saudara. Jangan kita terus memilih untuk tidak percaya. Tetapi dibalikkanlah faktanya. Hidupkanlah imanmu. Bangkitkanlah spirit rohmu. Tetap percaya meskipun kamu belum melihat. Tetap percaya meskipun mujizat belum terjadi. Tetap percaya meskipun orang mengatakan sesuatu yang 180 derajat daripada apa yang kamu yakini. Disitulah kita akan melihat hati Allah akan bergerak. Allah akan tergerak dan Allah akan menyampaikan satu kebenaran. Allah akan menyatakan satu mujizat, 2 mujizat, 3 mujizat, bahkan mujizat-mujizat yang lainnya terjadi. Saudaraku, dalam Alkitab menuliskan, dalam Alkitab Allah menuliskan melalui nabi-nabinya, melalui rasul-rasulnya, bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta. Saudara, waktu Yesus menyembuhkan orang kusta, sebenarnya Yesus sedang menceritakan kepada saya dan saudara hari ini bahwa Yesus berkuasa atas segala sakit, penyakit apapun yang ada dalam dunia ini. Apakah saudara percaya? Apakah saudara mengerti hal itu? Dalam Alkitab menceritakan bahwa Yesus menghardik badai. Yesus menghentikan badai dan topan. Sebenarnya Yesus sedang menceritakan. Sebenarnya Alkitab sedang menjelaskan kepada kita. Bahwa Yesus, bahwa Allahmu dan Allah saya. Dia berkuasa atas segala yang ada dalam dunia ini. Atas alam semesta. Baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Saudaraku, Alkitab menuliskan bahwa Yesus membangkitkan saudara Maria dan Marta. Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 3 hari mati. Sebenarnya Yesus, sebenarnya Allah sedang menjelaskan kepada kita bahwa Allah berkuasa atas alam orang-orang yang hidup. Bahkan Allah berkuasa atas dunia orang mati. Dan Allah sedang menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa Allah adalah pribadi yang berkuasa dari awal hingga akhir. Bahkan sampai kepada kekekalan. Wow, Yesus menjelaskan bahwa Yesus
berkuasa atas sakit penyakit. Yesus menjelaskan bahwa Yesus sedang berkuasa atas seluruh ciptaan ya dunia ini. Yesus sedang menjelaskan, Alkitab menceritakan bahwa dia berkuasa atas segala alam yang hidup maupun yang mati, bahkan kekekalan. Ini menunjukkan, ini mengajarkan, ini mengejutkan nurani kita untuk kita membangkitkan iman kita, memilih untuk percaya, memilih untuk tetap percaya, sehingga kekhawatiran tidak menguasai kehidupan saya dan saudara. 1 Petrus yang kelima ayat yang ke-7 berkata, mari kita buka 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah apa saudara? Segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Wow, luar biasa. Roh Kudus sedang mengurapi rasulnya. Roh Kudus sedang menyampaikan isi hati Allah kepada saya dan saudara. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Bahkan Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata, mari kita buka bersama. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan apa? Baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu. Mereka yang berjalan tidak menjadi lelah. Saudara, Alkitab mengajar kita sekali lagi tentang kekhawatiran, tentang kehidupan ini. Bahwa waktu saya dan saudara mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan, maka kita bukanlah orang yang lemah. Maka kita bukanlah orang yang jatuh tersandung. Maka kita bukanlah orang yang gagal. Tetapi Alkitab sedang menjelaskan kepada kita bahwa kita adalah orang yang kuat. Bahwa saya dan saudara adalah orang yang tetap akan berdiri di tengah badai kehidupan. Di tengah persoalan kehidupan. Dan saya dan saudara adalah orang-orang yang akan melihat mujizat dan pertolongan-pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup saya mau sampaikan, jikalau Allah harus datang ke dalam dunia melalui Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dia rela datang ke dalam dunia memberikan hidupnya. Sebagai pribadi Allah, dia datang ke dalam dunia, mati bagi saya dan saudara. Dia disiksa, dia menderita, dia menanggung hukuman yang tidak seharusnya dia tanggung. Dia meninggalkan kemuliaannya, dia meninggalkan singgasananya, dia meninggalkan keagungannya di surga, turun ke dunia untuk menebus dosa saya dan saudara. Bukankah kita harus punya pengalaman pribadi yang memiliki satu kenyataan bahwa Allah juga peduli dengan kehidupan kekinian kita. Bahwa Allah juga peduli dengan apa yang saya dan saudara sedang alami hari ini. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita berhenti dari ketakutan hidup kita. Untuk kita keluar merdeka, bebas, free dari kekhawatiran kita. Untuk kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar bahwa kita harus menang dari kekhawatiran. Karena Allah yang memelihara dan bertanggung jawab dan melakukan perkara-perkara yang hebat atas hidup saya dan saudara. Ingat, penyebab kekhawatiran manusia adalah karena kesombongan, karena manusia mencari jalan yang salah, dan karena manusia lebih memilih
untuk khawatir daripada percaya. Berdoalah agar Roh Kudus menjelaskan kepada kita, agar Roh Kudus memampukan kita untuk hidup mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa waktu kita mengangkat tangan, Tuhan akan turun tangan melakukan perkara-perkara yang besar atas hidupmu dan hidup kita semua. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Engkau yang memiliki langit dan bumi, Engkau pencipta kehidupan kami, dan Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu dalam dunia ini. Tuhan, kami percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah, segala sesuatu bisa bergoncang. Bahkan orang-orang yang dalam kehidupan kami bisa meninggalkan kami dan menjadi tidak setia atas hidup kami. Namun Tuhan, berikan iman untuk kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang setia, yang bukan hanya menciptakan hidup kami, tetapi Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami, yang membela kehidupan kami. Tuhan, biarlah kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan atas hidup kami. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami melihat bahwa sesungguhnya apa yang firman-Mu katakan tentang hidup kami adalah suatu realitas kenyataan. Hari ini hamba berdoa berkati seluruh anak-anak Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Mereka sedang mengalami masalah, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami banyak hal dalam kehidupan mereka yang mengakibatkan masalah, ketakutan, kekhawatiran yang menguasai hidup mereka tentang apapun. Baik tentang pribadi, tentang kehidupan keluarga, tentang kehidupan anak-anak dan masa depan kehidupan anak-anak, bahkan masa depan keluarga, dalam masalah ekonomi dan lain-lain sebagainya. Tuhan, hamba berdoa, mari iman yang bangkit dalam kehidupan mereka saat mereka mendengar firman Tuhan hari ini. Firman itu yang akan menggerakkan pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Hari ini aku katakan dalam nama Yesus, pintu-pintu yang tertutup terbuka dari kehidupanmu. Rantai-rantai tembaga yang mengikatmu diputuskan dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi mujizat, terjadi mujizat. Dan segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, malam hari ini kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin saudaraku, percaya bahwa waktu kita berdoa, Tuhan turun tangan melakukan mujizat atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.